Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa
langkah Unat tajuk Al-Masih, ingat dalam limbahan ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar jadi lalu bawa guna tajuk sultanmu. Jiwa yang telah sesat, sebab lemah, ajak panggil dan seru bantuan dari sukanya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan. Hari ini Jumat 13 Juni 2025, sunan acara ibadah pemakaman nama Kori Mayandatu, usia 76 tahun 9 bulan 21 hari, keluarga Aalung Mayandatu, kolom 18. Waktu meninggal hari Rabu 11 Juni 2025. Untuk susunan acara mengawalinya dengan puji-pujian penghiburan, dan kesempatan pertama diberi kepada seluruh lansia yang hadir di siang hari ini. Disilakan.
Selanjutnya Wali Tepung Ibu Adat Jemaat Ulim Sion. Jalan muka terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Jalan muka terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Selanjutnya disilakan anggota dan pengurus rukun keluarga Larepos. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung
Silakan rukun keluarga Walone. Selanjutnya puji-pujian yang terakhir untuk ibadah pemakaman di saat ini dipanggil untuk kolom 17, kolom 18 dan kolom 24 Jemaat Komisi Sion. Disilakan untuk anggota jemaat dan versus kolom 17, kolom 18 dan kolom 24. Bila saatnya nanti
Disampaikan terima kasih untuk seluruh puji-pujian penghiburan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita ikuti di acara yang kedua, ucapan selamat datang. Shalom, damai di hati. Atas nama keluarga Aalu Mayandatu menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh mengambil waktu kesempatan di siang hari ini untuk bersama-sama memberikan penghormatan terakhir untuk Ibu Kori Mayandatu. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Perkenankan untuk kita semua mengambil bagian dalam ibadah ini. Mari kita mengikuti acara demi acara yang sudah disiapkan. Atas nama keluarga menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat kita untuk mengikuti acara demi acara. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembacaan in memoriam. Acara yang ketiga, pembacaan in memoriam yang nantinya akan dibacakan oleh cucu terkasih Saudara Ricardo Aalu Sarjana Pendidikan. Disilakan. Kemudian almarhum Kori Mayandatu. Almarhum Kori Mayandatu anak keempat dari 8 bersaudara. Dari pasangan suami istri Martinus Mayandatu almarhum dan Emma Waloni almarhum. Anak pertama Betsy Mayandatu membentuk keluarga Matei Mayandatu. Anak kedua Jet Mayandatu membentuk keluarga Carolus Mayandatu. Anak ketiga Denan Abuang Mayandatu almarhum membentuk keluarga Mayandatu Kaswa. Anak keempat Kori Mayandatu saat ini sedang terbalik kaku membentuk keluarga Aalu Mayandatu. Anak kelima Yules Mayandatu. Anak keenam Yance Mayandatu almarhum. Anak ketujuh Marce Mayandatu membentuk keluarga TG Mayandatu. Anak ke-8 Maike Mayandatu membentuk keluarga Nanggaro Mayandatu. Almarhum Kori Mayandatu menikah dengan Efraim Aalu almarhum membentuk keluarga Aalu Mayandatu, memiliki 4 orang anak, masing-masing. Anak pertama yaitu Yulin Aalu membentuk keluarga Tamengge Aalu. Anak kedua Robert Aalu membentuk keluarga Aalu Kapidingan. Anak ketiga Caroline Aalu membentuk keluarga Sumarlan Aalu. Anak keempat Raffles Aalu membentuk keluarga Aalu Indah. Dan almarhum memiliki 8 orang cucu dan mempunyai 3 orang cece. Riwayat sakit pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, almarhum merasa nyeri di bagian tulang belakang dan otot-otot kaki sampai ke bagian pinggul, merasa ngilu atau kaku. Maka dibawa ke rumah sakit Gunung Mulia oleh anak-anak dan menantu. Dan dokter menyarankan Oma harus rawat inap, tapi almarhum meminta untuk rawat jalan. Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 pagi dibawa kembali ke rumah sakit Gunung Mulia karena almarhum merasa tulang belakang nyeri, juga otot-otot kaki menjadi ngilu atau kaku sampai ke bagian pinggul dan sulit untuk bernafas. Masuk ke ruang UGD, tapi dokter melihat situasi dan kondisi dari almarhum, maka kesimpulannya harus ke ruangan ICU. Para medis sudah berusaha untuk melakukan sesuai SOP-nya, tapi Tuhan berkehendak lain.
pada jam 11.40 Wita, almarhumah mengembuskan nafas terakhir. Tuhan saudara dan anak cucu juga Cece sangat sayang. Tapi Tuhan lebih berhak untuk mengambil kebenarannya kepada Bapa di surga. Selamat jalan saudaraku, selamat jalan mamaku, dan selamat jalan omaku. Yang begitu kami cintai dan kami sayangi, dan budi baikmu akan kami kenangi sepanjang kehidupan kami hari ini dan selalu terus. Pemotretan 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Terpujilah nama Tuhan, amin. Selanjutnya kita ikuti sambutan penghiburan. Yang pertama dari Badan Pekerja menjadi Jemaat Mision Mandiri Ure dan dikalimatkan oleh Diaken Reverend Seri Rapar SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan yang sebenarnya hari ini membawa sambutan sesuai dengan tugas adalah seperti apa yang sudah disampaikan oleh MC tadi, Pak Penakwa Ishak. Tetapi tidak mengapa kalau saya diberikan mandat oleh MC. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena karunia-Nya, penyertaan-Nya, sehingga hari ini kita boleh ada di bangsa duka ini atas kepergian atau meninggalnya Ibu Kori Mayandatu. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Mision Mandiri Ure, Pendeta Bapak Solix Iman STH MPDK. Yang kami hormati pendeta pelayanan yang ada di Jemaat Mision Mandiri Ure. Yang saya hormati seluruh Badan Pekerja versus Geminsion Mandiri Ure dari kolom 1 sampai kolom 28. Yang kami hormati pemerintah Kota Bitung yang sebentar sekaligus akan membawa sambutan dari pihak pemerintah. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Yang kami hormati pelayan duka dari berbagai tempat yang boleh hadir datang di tempat ini untuk menghibur dan memberi penguatan kepada keluarga. Yang kami hormati aparat TNI Polri, pegawai negeri sipil, lebih khusus lagi keluarga Alum Mayandatu yang telah memangku duka nestapa di siang hari ini. Kedaulatan Allah diberlakukan bagi kehidupan Ibu Kori Mayandatu ini. Sungguh cepat kedaulatan Allah diberlakukan bagi hamba ini, di mana tidak kurang dari beberapa minggu, tidak kurang dari beberapa hari, kedaulatannya
diberlakukan bagi kehidupan hamba kekasih. Keluarga, bahwa benar Ibu Kori Mayandatu dalam berbagai kegiatan yang ada di Jemaat Julim Sion Madinah Urai selalu memberikan yang terbaik dalam ibadah wanita kaum ibu, dalam ibadah lansia. Tentunya dilakukan oleh Ibu Kori ini dengan kepenuhan hati. Dan kita percaya bahwa merelakan akan kepergian dari hamba kekasih ini karena keluarga Mayandatu Waloni sebagai orang tua walaupun tidak bersama-sama karena sudah meninggal, dan keluarga yang ada di tengah kehidupan ini pasti senantiasa mencontohkan atas torehan apa yang hamba lakukan semasa hidup ini. Kehidupan keluarga besar Mayandatu Waloni. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang berduka cita, marilah kita aminkan kuasa Tuhan yang diberlakukan bagi kehidupan keluarga di dalam ini. Penghiburan dari manusia adalah sia-sia, tetapi penghiburan dari Yang Maha Kuasa adalah kekal dan amin. Itulah sebabnya nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Julim Sion Madinah Urai, seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 28 menyampaikan turut bergumul, turut berduka cita dan engkau keluarga yang dicintakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk sambutan dari pemerintah Kota Bitung, mungkin karena masih dalam perjalanan, ya akan disampaikan kemudian. Selanjutnya kita tiba pada acara ungkapan tanda kasih tanpa kata-kata. Yang pertama dari anak yang kedua, mengingat anak yang pertama tidak hadir, Bu Yulin Alung bersama keluarga Tamenggi Alung, langsung ke ada yang kedua, Bapak Robert Alung bersama keluarga Alung Tapiringan. Sudah ketemu pagi waktu itu bahasa. Selanjutnya anak Caroline bersama keluarga Ananto Alung.
Selanjutnya kakak Oma Beci Maya Datu. Raples yang ketiga, keempat. Ya. Selanjutnya Raples Alung bersama keluarga Alung Ida. Sama-sama. Selanjutnya Oma Beci. Selanjutnya Oma Eta akan diwakili oleh keluarga Karolus Loraga Kopanyong. Selanjutnya Ibu Marce Maya Datu bersama keluarga Tinggi Maya Datu. Selanjutnya Bapak Yulis Maya Datu. Selanjutnya Ibu Mika Maya Datu bersama keluarga Nangkaro Maya Datu.
Dari keluarga Mendatu Kaswan diwakili oleh anak kekasih Yuyun Mendatu selaku ponakan. Mewakili anak-anak saudara, Bapak Matias Tempo. Bapak Matias Tempo ada? Anak Lady dia. Bapak Lady. Selanjutnya Ibu Lolita Alum, keluarga Melaira Alum. Dari tetangga Ibu Yeti Manabuba dan Ibu Sicil Dendongan terakhir untuk ungkapan terima kasih. Demikian acara ungkapan tanda kasih telah selesai. Selanjutnya kita kembali ke sambutan. Untuk sambutan pemerintah Kota Bitung dalam hal ini dari Kecamatan Madidir selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang akan disampaikan oleh Bapak Marvel Lemanaung Sarjana Sosial. Kepada Bapak disilakan. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dominus Nobiscum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kasihi keluarga besar Keluarga Alum Mendatu, semua keluarga yang terkait yang sedang mengalami duka cita. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemensiun Madidir yang nantinya juga akan menjadi kadim hari ini, yang terkasih Pendeta Soni Imon STHM P3. Ada lihat di foto ini sepertinya mukanya asing. Dalam berbagai kegiatan-kegiatan jamaah, ibu ini pemuka lupa melekati. Itu pertanda bahwa dalam kehidupannya, dalam kesendiriannya setelah ditinggal suami, ibu ini mendedikasikan hidupnya dalam hidup bersama. Ini juga diperkuat dengan para lansia Pakistaga hari ini. Boleh bagi kita. Kalau ibu ini nak bergabung di lansia Pakistaga itu luar biasa. Artinya hal yang nyata yang bisa kita lihat. Kita
bisa mengukirkan kata-kata yang indah untuk menyaksikan siapa. Bahkan ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lurah tadi. Ibu ini aktif dalam kegiatan-kegiatan persekutuan walaupun sendiri. Luar biasa. Kita juga melihat sekilas bagaimana bunga pada saat meletakkan bunga, keluarga-keluarga juga meneteskan air mata dan kesedihan dari kakak adik yang hadir saat ini. Bahkan juga dari keluarga-keluarga yang lain. Artinya ini menunjukkan sebuah hubungan yang harmonis, yang melekat di hati, di nurani kita sebagai orang percaya. Sehingga apalah artinya harta benda yang kita miliki kemudian kita kehilangan rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hidup keluarga itu sendiri. Ya. Karena kalau itu kita abaikan rasa cinta dan kasih sayang dalam hidup kita bersama selama Tuhan kasih orang hidup di dunia ini, maka kalau mati orang jangan bilang, ya biar itu dia pergi, daripada dia ada deh kurang-kurang bakal lain. Karena ada kapan-kapan begitu. Hubungan kakak adik, baku-baku ipar, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Semua anak-anak ada tuh. Ada, oh satu ya. Satu di mana? Oh, Manokwari jauh kan, tetap komunikasi jalan toh? Iya. Jauh di mata, dekat di hati. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, tentu pemerintah sangat bangga dan senang kalau melihat hal-hal seperti ini. Maka pada kesempatan yang baik ini, atas nama Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Bonanda, Bapak Wakil Wali Kota Ranito Marika, masing-masing bersama keluarga, Sekretaris Daerah Kota Bitung, bahkan juga Camat Madidir, juga bersama lurah, masing-masing bersama keluarga, mau menyatakan rasa turut berduka kita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Kori Mayan Datuk. Ya. Pemerintah merasa kehilangan karena telah hidup dalam kebersamaan kita orang yang baik, orang yang senantiasa mendedikasikan hidupnya dalam hidup bersama di dunia ini. Oleh karena itu pesan kami sebagai pemerintah, lanjutkanlah semua yang telah dilakukan, dikerjakan. Contoh dan teladan yang baik yang telah dilakukan oleh Ibu Kori ini diteruskan oleh anak-anak, cucu-cucu, bahkan semua keluarga yang terkait. Ya. Sehingga keharuman nama dari Ibu Kori ini tetap hadir. Bahkan semua kita yang datang dari berbagai tempat, dari mana kita hadir. Ini barangkali yang boleh kami mau sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Bitung menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Kori Mayan Datuk. Semoga semua keluarga yang terkait dikuatkan, dimampukan untuk menata hidup hari esok yang lebih baik setelah tidak lagi bersama dengan Ibu Kori Mayan Datuk. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Selanjutnya akan diserahkan. Selanjutnya kita tiba pada ibadah pemakaman yang nantinya akan dilayani oleh Ketua BPMJ Komisi Madinure sekaligus Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 9 Pendeta Bapak Soli Imon STH MPDK. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri telah bukan NMBT nomor 27 yang Tuhan Engkaulah.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau berkuasa atas di dalam Tuhan. Kita membaca bagian pembacaan firman di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan bagian pembacaan ini. Dua Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang pertama. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita mendengarkan pujian dari pelayan khusus Dimension Mandiri Ure. Kesukaran kau
memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya sebagai orang percaya juga di dalamnya keluarga besar Alum Mayan Datuk, ya, percaya bahwa kehidupan di dunia ini adalah suatu kesementaraan dan ada kehidupan kekal dan abadi yang disiapkan oleh Allah, Sang Pemilik hidup ini. Saya kira sama ya, baik keluarga dan orang semua percaya yang demikian, atau ada yang berbeda. Ada yang nyanak percaya bahwa hidup di dunia ini sementara, sehingga selalu berpikir kita hidup pasti nyanak mati. Atau ada juga yang nyanak percaya bahwa kehidupan setelah kehidupan di dunia yang sementara ini ada suatu kehidupan kekal dan abadi. Sehingga menjadikan hidup ini biasa-biasa saja, atau menjadikan hidup ini itu selalu iko mau sendiri, karena berpikir bahwa nyana ada kehidupan kekal dan abadi. Tapi saya percaya orang semua memahami bahwa hidup di dunia ini sementara, dan di balik dari kesementaraan hidup di dunia ada kehidupan yang kekal dan abadi. Dengan demikian, saudara-saudara, kita dapat dituntun dengan bagian pembacaan ini, di mana Rasul Paulus dalam bagian pembacaan ini mengajak orang percaya untuk tidak tawar hati ketika dihadapkan dengan penderitaan. Tidak tawar hati ketika diperhadapkan dengan pergumulan, termasuk juga akan peristiwa kematian. Sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasul Paulus, bahkan juga oleh teman-temannya dalam kerja dan pelayanan, di mana mereka harus dihadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, bahkan penderitaan. Bahkan kalau orang melihat, memahami bagian pembacaan yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini oleh Timotius, kepada Timotius, ya, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ini ungkapan yang sebenarnya juga mau menjelaskan tentang bagaimana Rasul Paulus dia memberikan kehidupannya dalam kerja pelayanan. Tantangan-tantangan memang membuat dia harus mengalami penurunan dalam kemanusiaannya, baik secara fisik, mental, secara psikis. Tetapi bagi Rasul Paulus, proses kehidupan itu adalah suatu proses yang mau menuntun dia
untuk mengalami peningkatan dalam hal batini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena ia semakin mendekati akan suatu tujuan kehidupan yang sesungguhnya adalah kemuliaan kekal dan abadi. Karena bagi Rasul Paulus dan teman-temannya mengatakan dalam ayat 5 pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Jadi suatu pernyataan yang sangat jelas tentang kesementaraan hidup, bagaikan kemah yang ada saatnya dia terpasang dan ada saatnya dia dibongkar. Ya. Zaman kemah ini tuh, tenda-tenda ini, ya, berapa hari kemudian dia akan dibongkar. Itu gambaran kehidupan umat manusia yang sementara. Untuk itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang sangat tahu persis keberadaan Ibu Kori Mayandatu ini. Ini ibu ini. Dan dia juga adalah seorang yang betul-betul memberi hidupnya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sampai DKI-nya ndak iko Hafsah karena orang bilang, aduh, orang mau iko Hafsah. Nah, ini menunjukkan suatu kehormatan, ya, di mana ibu kekasih ini, di samping dia menempatkan diri sebagai seorang perempuan dalam persekutuan wanita kaum ibu, tapi juga dia menyadari akan kebenarannya sebagai seorang yang sudah lanjut usia dan mengambil bagian dalam persekutuan lansia. Ini orang yang luar biasa, yang betul-betul boleh memaknai kehidupannya sekalipun dia mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupannya, karena dia harus dihadapkan dengan pergumulan penderitaan sakit. Ya. Memang mungkin orang melihat nyata kali ya DP penderitaan karena sakit, padahal dia sudah bergumul dengan sakit yang dia alami, tetapi dia menjalaninya. Sekalipun dia ada dalam pergumulan, tetapi dia tetap menunjukkan bahwa dia memberi hidupnya untuk pekerjaan. Hanya satu jalan kehidupan, ada satu jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang padanya. Yesus mari sebut menunggu di pintu hatimu. Hanya
Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan dalam keselamatan. Yesus nakoda kehidupan dalam Saudara, marilah kita memberikan persembahan. Kita berikan untuk Tuhan, dan gereja akan melanjutkan dengan pelayanan diakoni bagi keluarga yang berduka. Sambil kita memberi, kita dituntut pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat. Sebagai wujud kebersamaan, Jemaat Gemi Sion Mandiri Ure memberikan dana duka 3 juta rupiah. Dana ini akan membantu keluarga dalam menghadapi peristiwa duka cita. Mari kita berdoa. Orang-orang yang Allah hadir, memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberikan pencerahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan ketika kami dihadapkan dengan peristiwa itu, ketika kami dihadapkan dengan terima kasih. Terima kasih untuk kehidupan keluarga. Dia akan apa? Kayak kita mau sikat kedera sana. Lihat apa itu bajunya ada ambil dia kemarin. Kung kotor na basta ada kesuotin. Iya, iya, orang sama Ini jangan di depan. Ini udah kan ya Bang Ustaz. Dia tanya tadi.
Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur kamu. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Saya sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemimisian Madinah Ure bersama-sama dengan Badan Pekerja seluruh pelayan khusus perangkat pelayanan di Jemaat Kemimisian Madinah Ure, bahkan seluruh anggota jemaat menyampaikan turut dalam gumul duka bersama keluarga besar Alum Mayan Datuk. Tuhan sumber kekuatan penghiburan menjadi bagian hidup keluarga dan diserahkan kepada Kadin juga untuk melanjutkan acara ini. Sebelum penutupan peti jenazah, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang masih berkesempatan untuk melihat almarhumah Ibu Kori. Silakan waktu 2 menit bagi Bapak Ibu yang waktu 2 menit sudah selesai. Selanjutnya disilakan kepada para petugas pengusung untuk menutup peti jenazah. Untuk selanjutnya diletakkan di depan rumah keluarga untuk mengikuti acara peletakan karangan bunga. Disilakan kepada para petugas dari rukun keluarga Oroni dan rukun keluarga Repos untuk boleh membantu penutupan peti jenazah. Selanjutnya akan diletakkan di depan rumah keluarga untuk mengikuti acara peletakan karangan bunga. Selanjutnya diletakkan di depan rumah keluarga. Silakan dan mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di area ini, boleh di rumah untuk para petugas pengusung. Nanti mau kopor di pintu. Boleh dari anggota
Ibu Karolin selesai, dilanjutkan dengan Bapak Kapres, dan selanjutnya Ibu Marce Mayadatu. Ibu Marce Mayadatu. Bapak Yulis, selanjutnya Bapak Yulis Mayadatu. Selanjutnya Ibu Nike, Ibu Nike Mayadatu. Setelah Bapak Yulis. Wakil cucu Bapak Kiral Alu, mewakili cucu-cucu almarhumah. Mewakili rukun-rukun dari rukun keluarga Larepos oleh ketua rukun Bapak Karel Larepos. Silakan. Dari BPNJ Keminsion akan diserahkan oleh Penatua Bapak John Aronde SPD, mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Keminsian. Dan terakhir dari pemerintah, dalam hal ini Kepala Kelurahan Manirure, Ibu Febrianti Kiki TG SPD. Demikian acara peletakan karangan bunga. Selanjutnya mari kita ikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tilvianus Baloni. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mewakili keluarga yang berduka untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Namun sedikit kami mau interupsi sedikit tentang keberadaan mama, oma, saudara kami. Sungguh pada hari ini dengan lubuk hati yang dalam kami sangat merasa kehilangan oleh karena mama, oma, saudara kami dalam hidup kami, baik dalam kehidupan keluarga Aalu Mayadatu dan kehidupan bersama dengan kami dalam lingkup rukun keluarga yang ada. Kami masih sangat rindu, kami masih sangat ingin untuk supaya mama, oma, saudara kami ini masih bersama-sama dengan kami. Namun itulah kenyataan yang harus kami hadapi, bahwa realita hidup ini ketika Allah yang Maha Kuasa, Dia sebagai pencipta bagi kita semua, ketika Dia sudah mau berdaulat dengan otoritasnya sendiri, maka kami harus mengakui bahwa sesungguhnya di kolong langit ini
tiada lain yang berkuasa hanyalah Allah dan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami yakin dan kami percaya kami tidak sendirian. Terbukti dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara di saat ini, sungguh memberi motivasi, memberikan dorongan, semangat kepada kami. Baik kedatangan Bapak Ibu Saudara memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami, baik secara moral maupun material. Dan oleh karena itu, saya atas nama keluarga yang berduka mau menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, yang terkasih kepada Bapak Pendeta Sony Imon selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Medan Ure dan juga selaku Ketua Wilayah Bitung 9, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan firman yang sudah disampaikan, dan ini akan membuat kami kuat, kami teguh dan kami kokoh dalam menghadapi berbagai cobaan, masalah-masalah, terutama yang kami hadapi masalah duka di saat ini. Kami percaya bahwa apa yang sudah diteguhkan lewat firman Tuhan ini akan memberikan kami motivasi, semangat, dan untuk mempersatukan kembali dan untuk menguatkan kembali terutama anak-anak, adik Yulin, adik Robert, adik Caroline, dan adik Reflex. Kiranya mereka berdua tetap teguh walaupun kehilangan kedua orang tua saat ini. Dan juga kepada saudara-saudara, kakak, adik dari saudara atau mama kami yang tercintai. Bahkan kami yang terhimpun dalam suatu kehidupan rukun keluarga, baik rukun keluarga Walole, baik rukun keluarga Laretos, dan rukun-rukun lain yang ada di kota Bijim Maridir ini. Sungguh kami merasa kehilangan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk yang terkasih Bapak Pendeta Sony Imon STH MPDK yang sudah melayani kita dalam ibadah pemakaman saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas seluruh perangkat pelayanan, para medikus yang hadir dari kelompok sampai 28 yang sudah bersama-sama datang di tempat ini untuk menghibur, menguatkan kami keluarga. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Angel Moy Lady yang sudah melayani di malam penghiburan yang pertama, dan juga di malam penghiburan yang kedua yang sudah melayani oleh Pendeta Delvin Buntu STH. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh yang sudah melakukan yang terbaik bagi kami keluarga. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk anggota dan pekerja Majelis Jemaat Sion Medan Ure yang sudah memberi sambutan kepada kami mewakili para pekerja Majelis Jemaat Sion. Bapak John Aronde, kami ucapkan terima kasih dengan pesan-pesan, dengan motivasi yang sudah disampaikan kepada kami sebagai anggota ataupun keluarga yang berduka. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang mewakili pemerintah Kota Bitung, Kepala Wilayah Kecamatan yang diwakili oleh Bapak Martin Lampanaung yang sudah menyampaikan sambutan duka di saat ini atas nama keluarga yang berduka, anak-anak, saudara-saudara, bahkan kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan kami menunjukkan terima kasih untuk Ibu Lurah Medir Ure beserta perangkat pelayanan, perangkat kelurahan, khusus yang ada di lingkungan 3 yang sudah dengan berupaya melayani akan persiapan-persiapan sampai pelaksanaan pemakaman di saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayat duka yang hadir saat ini, baik yang ada di Maridir, di Bitung, bahkan di Manado, bahkan di luar daerah, yang sudah memberi simpati dan empati kepada kami sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh mama, oma yang kekasih ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan doa, bahkan topangan-topangan secara memberikan motivasi kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Sion, bahkan di luar anggota Jemaat Sion yang hadir saat ini, dan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar ini yang sudah membantu baik secara moral maupun material dalam persiapan, baik persiapan pelaksanaan ibadah pemakaman dan sampai di lokasi penguburan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Dan akhir kata, jika dalam perjalanan kehidupan orang tua kami, mama kami, oma kami, saudara kami yang tercinta, jika didapati
dia melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu Saudara. Maka pada saat ini kami sebagai keluarga, anak-anak, cucu-cucu, bahkan saudara-saudara mau menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua kami, mama kami, oma kami yang tercinta, saudara kami dalam hidup, selama hidup diberi kesempatan dia melakukan kehidupan baik dalam kehidupan jemaat masyarakat, didapati dia melakukan kesalahan, kehilafan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, maka saat ini atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf. Biarlah memberikan kesempatan dia untuk pergi dengan tenang dalam perjalanan hidup di hari yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Untuk tambahan juga, setelah selesai dari pemakaman di lokasi penguburan, ada ibadah penghiburan 3 malam di tempat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Sylvia Sumilat, Sarjana Teologi. Untuk petugas ibadah pemakaman di ladang penguburan akan dilayani oleh Dr. Andes Diaken, Dr. Andes Noldi Monika. Selanjutnya diserahkan kepada petugas. Selesai. Angkat dan jalan perlahan-lahan. Yang dikasih Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita akan merayakan ibadah pemakaman kuburan dari Ibu Kori
Mayandatu. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Ibu Kori Mayandatu, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, dari kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lakukan lagu NKB nomor 49, Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, namun langkahmu tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selanjutnya serahkan kepada Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.